Halo Sobat Bipers, ketemu lagi dengan saya Kak Yuli di Biper Pusat Channel. Kali ini kita akan belajar bersama tentang TPS bagian penalaran umum. Kita langsung aja ya. Teks berikut ini digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 7. Dalam suatu negara, kebutuhan pangan merupakan hak yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk tetap bertahan hidup. Di Indonesia, hal tersebut sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hal ini menegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama dan pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia. Menurut Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pasokan pangan dalam suatu negara hingga titik terkecil, yaitu perseorangan, agar hidup dengan sehat maupun aktif berkelanjutan ke depannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan juga disebutkan bahwa ketahanan pangan nasional dimulai dari ketahanan pangan tingkat rumah tangga. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pangan harus dapat diakses dengan mudah bagi rumah tangga. Berdasarkan data dari The Economic Intelligence Unit pada tahun 2014 hingga 2018, Indeks ketahanan pangan di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 mencapai 4,46,5 indeks dan di tahun 2018 mencapai 54,8 indeks. Indeks ketahanan pangan di Indonesia terlihat membaik sepanjang tahun 2014 hingga 2018. Selain itu, sepanjang tahun 2014 sampai 2018, indeks ketahanan pangan secara global, menurut data dari Global Food Security Index, Indonesia berada pada peringkat ke-65 dunia dan peringkat ke-5 di ASEAN. Penilaian indeks ketahanan pangan terdiri dari 4 aspek. Pertama, affordability terkait dengan cara pemotongan rantai pasok yang panjang. Yang kedua, availability, yaitu terjaganya penawaran. Lalu ketiga, quality dan safety terkait kualitas dan keamanan standar nutrisi dan pengawasan impor. Dan keempat, natural resource dan resilience terkait dengan lahan dan produksi pangan. Ketahanan pangan Indonesia dari aspek keterjangkauan memperoleh skor 55,2, berada di peringkat 63 dari 113 negara. Kemudian skor dari aspek ketersediaan 58,2, peringkat 58. Dari aspek kualitas dan keamanan memperoleh skor 44,5, peringkat 84. Serta dari faktor sumber daya alam memperoleh skor 43,9, peringkat 111. Capaian indeks ketahanan pangan tersebut merupakan prestasi bagi pemerintah, terutama Kementerian Pertanian. Pemerintah sudah berusaha untuk memperlihatkan capaiannya secara perlahan pada ketahanan pangan. Patut diapresiasi untuk pemerintah karena dengan banyaknya tantangan, salah satunya untuk meningkatkan laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, sekitar 2,5 juta orang. Pemerintah mampu memantapkan ketahanan pangan. Dengan memiliki lahan yang luas dan subur, letak geografis yang beruntung, karena di wilayah tropis mengakibatkan aneka jenis tanaman dapat tumbuh subur menjadi kekuatan dari Indonesia. Hal tersebut sudah dibuktikan dengan membaiknya indeks ketahanan pangan secara nasional maupun global. Nomor 1. Berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan berikut yang benar? A.
pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia merupakan tanggung jawab Kementerian Pertanian. B. Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. C. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan nasional harus dimulai dari tingkat rumah tangga. D. Selain kebutuhan pakaian dan tempat tinggal, kebutuhan dasar manusia harus dipenuhi adalah pangan. E. Ketahanan pangan menjadi tugas utama yang harus diselesaikan Kementerian Pertanian. Nah, dari kelima pernyataan yang sangat sesuai dengan paragraf 1 itu adalah yang C ya. Ini sesuai dari isi paragraf 1 kalimat terakhir. Nah, di sini disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan juga disebutkan bahwa ketahanan pangan nasional dimulai dari ketahanan pangan tingkat rumah tangga. Lanjut, ini hal tersebut dapat diartikan bahwa pangan harus diakses dengan mudah bagi rumah tangga. Nah, ini yang sesuai adalah yang C. Nomor 2. Berdasarkan grafik di atas, indeks ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2015 sampai 2016 mengalami kenaikan sebesar A. 5,7%, B. 6,9%, C. 7,1%, D. 7,8%, E. 8,2%. Nah, kita lihat dari grafik indeks yang ada di sini. Tahun 2015 kita lihat indeksnya itu ada 50,7. Kemudian pada tahun 2016 ini kita lihat indeksnya ada 53,6. Nah, dari tahun 2015 sampai tahun 2016 berarti ada kenaikan 2,9. Itu berarti dari 53,6 dikurangi 50,7. Nah, dari ini, dari jumlah kenaikan 2,9, ini nanti kita bagi ya dengan jumlah tahun awalnya ada 50,7 dikalikan 100%. Nah, ini jumlahnya ada 5,7%. Berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 3. Berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan berikut ini yang tidak benar? A. Rantai pasok yang panjang sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. B. Cepatnya laju pertumbuhan penduduk menjadi tantangan dalam menjaga ketahanan pangan. C. Indeks ketahanan pangan Indonesia dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan sebesar 5,6 poin. D. Letak geografis Indonesia menjadi faktor pendukung dalam ketahanan pangan. E. Sejak tahun 2014 sampai tahun 2018, indeks ketahanan pangan Indonesia selalu meningkat. Nah, pembahasannya untuk poin yang A, rantai pasok yang panjang sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Ini sesuai dengan isi kalimat pertama pada paragraf ke-3. Kemudian kalau yang B, cepatnya laju pertumbuhan penduduk menjadi tantangan dalam menjaga ketahanan pangan. Ini sesuai dengan isian pada paragraf ke-4. Kemudian kalau yang C, indeks ketahanan pangan Indonesia dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan sebesar 5,6 poin. Nah, di sini bisa kita lihat ya, pada tahun 2018 itu ada 54,8 poin, sedangkan 2014 49,2. Berarti peningkatannya 5,6
44,8 dikurangi 49,2 itu adalah 5,6 poin. Betul ya. Kemudian poin yang D ini, letak geografis Indonesia menjadi faktor pendukung dalam menjaga ketahanan pangan. Ini sesuai dengan isian pada paragraf kelima. Kemudian yang E, sejak tahun 2014 sampai 2018, indeks ketahanan pangan di Indonesia selalu meningkat. Nah, kita lihat dari grafiknya. 2014 ke tahun 2015 ini mengalami kenaikan. Kemudian dilanjutkan ke tahun 2016, ini juga mengalami kenaikan. Nah, tetapi dari tahun 2016 ke tahun 2017 ini mengalami penurunan dari 53,6 poin menjadi 53,2. Berarti di sini ada penurunan 0,4. Berarti yang tidak sesuai ini adalah yang E. Nomor 4. Berdasarkan teks di atas, faktor yang tidak mempengaruhi ketahanan pangan di Indonesia adalah A. Keterjangkauan, B. Sumber daya manusia, C. Ketersediaan, D. Kualitas dan keamanan, E. Sumber daya alam. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa melihat dari paragraf ketiga, kalimat kelima. Nah, di sini ada ketahanan pangan di Indonesia dari aspek. Nah, ini faktor yang mempengaruhi, ada aspek keterjangkauan ya, salah satunya. Kemudian skor dari aspek ketersediaan 58,2. Faktor yang lain, nah ini dari aspek kualitas dan keamanan memperoleh skor 44,5. Kualitas dan keamanan. Kemudian ada satu lagi dari faktor sumber daya alam. Berarti untuk faktor yang tidak mempengaruhi ketahanan pangan di Indonesia adalah sumber daya manusia, yang B. Nomor 5. Berdasarkan paragraf 3, manakah pernyataan berikut ini yang benar terkait ketahanan pangan di Indonesia? A. Aspek kualitas dan keamanan memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan aspek sumber daya alam. B. Aspek sumber daya alam memiliki skor lebih tinggi dibandingkan aspek ketersediaan. C. Aspek keterjangkauan memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan aspek ketersediaan. D. Aspek ketersediaan memiliki skor yang lebih rendah dibandingkan aspek sumber daya alam. E. Aspek kualitas dan keamanan memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan aspek keterjangkauan. Nah, kita lihat di paragraf ketiga, di sini dijelaskan skor masing-masing aspek. Kita lihat yang A. Aspek kualitas dan keamanan. Di sini aspek kualitas dan keamanan skornya adalah 44,5. Memiliki skor lebih tinggi dibandingkan aspek sumber daya alam. Nah, aspek sumber daya alam sendiri skornya adalah 43,9. Berarti benar ya, kalau aspek kualitas dan keamanan skornya adalah lebih tinggi dari aspek sumber daya alam. Tapi kita cek dulu dari poin B sampai E. Kalau poin B, aspek sumber daya alam lebih tinggi dibandingkan aspek ketersediaan. Aspek sumber daya alam adalah 43,9, sedangkan aspek ketersediaan 58,2. Nah, harusnya di sini aspek sumber daya alam itu lebih kecil harusnya. Berarti yang B salah. Kemudian yang C. Aspek keterjangkauan memiliki skor lebih tinggi dibandingkan aspek ketersediaan. Aspek keterjangkauan, ini skornya adalah 55,2, sedangkan aspek ketersediaan skornya ada 58,2.
Nah, di sini juga aspek keterjangkauan itu harusnya lebih kecil atau lebih rendah. Kemudian yang D, aspek ketersediaan memiliki skor lebih rendah dibandingkan sumber daya alam. Aspek ketersediaan 58,2, sedangkan aspek sumber daya alam 43,9. Nah, di sini harusnya aspek ketersediaan skornya itu lebih tinggi. Kemudian yang E, aspek kualitas dan keamanan memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan aspek keterjangkauan. Aspek kualitas dan keamanan ini skornya adalah 44,5, sedangkan aspek keterjangkauan adalah 55,2. Nah, di sini harusnya aspek kualitas dan keamanan lebih kecil atau lebih rendah. Berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 6. Berdasarkan grafik di atas, rata-rata kenaikan indeks ketahanan pangan Indonesia adalah A. 2,5 poin, B. 2,3 poin, C. 1,9 poin, D. 1,4 poin, E. 0,9 poin. Nah, kita lihat dari grafik indeks ketahanan pangan Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Di sini pada awal tahun 2014 poinnya ada 49,2, kemudian pada tahun 2018 ada 54,8. Berarti kenaikannya adalah selisih dari poin pada tahun 2018 dikurangi poin pada tahun 2014. Berarti 54,8 dikurangi 49,2 ini dibagi tahunnya ada berapa. Nah, di sini kita menghitung tahunnya adalah dari 2014 sampai 2015 dihitung 1 tahun. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 tahun. Nah, 54,8 dikurangi 49,2 adalah 5,6 dibagi 4 sama dengan 1,4 poin. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 7. Saat ini Indonesia berada pada tingkat 5 di ASEAN dalam hal ketahanan pangan. Hal ini merujuk pada penilaian dari A. Badan Ketahanan Pangan, B. Kementerian Pertanian, C. Global Food Security Index, D. The Economic Intelligence Unit, E. Food and Agriculture Organization. Nah, ini kita bisa lihat pada paragraf kedua, kalimat terakhir ya, atau kalimat keempat. Di sini disebutkan, selain itu, sepanjang tahun 2014 sampai 2018, indeks ketahanan pangan secara global, menurut data The Global Food Security Index, Indonesia berada pada peringkat 65 dunia dan peringkat kelima di ASEAN. Berarti pernyataan yang ada di nomor 7 ini sesuai data dari Global Food Security Index. Jawabannya adalah yang C. Teks berikut ini digunakan untuk menjawab soal nomor 8 sampai dengan 14. Indonesia tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan pengguna internet tercepat di dunia. Riset yang dilakukan oleh Google dan Temasek untuk periode 2015-2020, proyeksi pertumbuhan rata tahunan Indonesia adalah 19%. Di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN lainnya, pertumbuhan pengguna internet yang cukup tinggi terjadi di Vietnam dan Filipina, masing-masing 13% dan 11%. Berikut disajikan data statistik CAGR penggunaan internet menurut negara tahun 2015-2020. Penetrasi penggunaan internet di Indonesia kian hari memang terus meningkat.
Hanya saja, walau penggunaan internet semakin populer, hal ini tersebut tidak dibarengi dengan tingkat kebebasan konsumen dalam mengakses dunia maya. Dengan pengguna internet sebanyak 73 juta jiwa, kebutuhan masyarakat Indonesia akan internet tidak usah diragukan lagi. Menurut data yang dilaporkan Kemkominfo Maret lalu, angka itu setara dengan 29% dari total warga negara. Namun, dengan porsi pengguna yang tinggi itu, sudah bebaskah masyarakat Indonesia menggunakan internet di Indonesia? Freedom House, sebuah lembaga pengawas kebebasan dan demokrasi independen, telah menganalisis bagaimana 65 negara memberikan kemerdekaan pada warganya untuk mengakses internet. Mirisnya, pemerintah dari 42 dari 65 negara itu membatasi konten online yang diakses warganya, termasuk Indonesia. Pemerintah mengidentifikasi beberapa konten yang dicap negatif dan harus diblok, seperti pornografi, hate speech, judi, atau penyedia konten ilegal. Kebebasan pengguna internet di Indonesia berada di urutan 6 di Asia. Riset mengenai kebebasan internet dari Freedom House berjudul Freedom on the Net 2016 menyebutkan Indonesia mendapatkan nilai 44. Sementara itu, Jepang menjadi negara dengan internet terbebas di Asia, mendapat skor 22. Filipina berada di urutan kedua dengan nilai 26 dan Korea Selatan di posisi ketiga dengan skor 36. Berikut disajikan data statistik kebebasan internet negara Asia pada tahun 2016. Dari grafik di atas, terlihat bahwa Indonesia berada pada urutan 7 dengan skor 44. Sementara itu, negara yang dinilai paling tidak bebas internet adalah Cina dengan skor 88. Freedom of the Net merupakan laporan analitis yang mengukur kebebasan internet dan media digital di 65 negara. Negara yang dipilih merupakan tingkat keragaman budaya dan pembangunan ekonomi. Perhitungan didasarkan pada indikator hambatan untuk mengakses internet, pembatasan konten, dan tindakan kekerasan yang digunakan pemerintah untuk melakukan pembatasan. Hasil penilaian dibagi dalam 3 kelompok, yakni 0 sampai 30, ini dikatakan bebas, dari 31 sampai 60 setengah bebas, dan 61 sampai 100 tidak bebas. Seiring bertumbuhnya pengguna internet di Indonesia, pertumbuhan pasar e-commerce ikut berkembang pesat. E-commerce memiliki kelebihan bagi banyak pihak seperti organisasi. Mereka dapat memperluas pasar hingga taraf global atau internasional, meningkatnya brand perusahaan, dan mempercepat efisiensi proses bisnis. Bagi pelanggan dapat menerima layanan tanpa ada batasan waktu, juga dapat memberikan informasi lebih cepat. Dan yang terakhir, bagi masyarakat, karena tidak perlunya perjalanan dalam kegiatan jual beli dan dapat membantu pemerintah dalam pelayanan publik. Berikut disajikan data statistik Indonesia mengenai konsumen e-commerce Indonesia. Dari grafik di atas, terlihat dari tahun 2012, e-commerce Indonesia mencapai 3,1 juta jiwa. Tahun 2013 mencapai 4,6 juta jiwa. Tahun 2014 mencapai 5,9 jiwa. Tahun 2015 mencapai 7,4 juta jiwa. Dan tahun 2016 mencapai 8,7 juta jiwa. Hal ini menandakan dengan perkembangan jumlah konsumen online di Indonesia semakin meningkat. Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang mengenal internet seiring lahirnya generasi Z atau Gen Z yang lahir di era digital, membuat kebiasaan belanja barang dan jasa yang sebelumnya secara konvensional akan beralih menjadi online.
Guna mendorong transaksi online, pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi ya, yang khusus untuk mempermudah dan melindungi bisnis perdagangan secara elektronik atau e-commerce di dalam negeri. Nomor 8. Berdasarkan data yang disajikan pada grafik 1, manakah pernyataan berikut yang benar? A. Pertumbuhan pengguna internet di Amerika Serikat adalah paling rendah di dunia. B. Pertumbuhan pengguna internet di Cina cukup rendah karena keterbatasan teknologi. C. Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia hampir 4 kali lipat pertumbuhan di Malaysia. D. Pertumbuhan pengguna internet di Vietnam hampir sama dengan pertumbuhan di Malaysia. E. Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia adalah yang paling tinggi di dunia. Nah, kita lihat dari grafik ini ya, grafik yang pertama atau yang ke-1, pertumbuhan pengguna internet di Amerika adalah yang paling rendah di dunia. Salah ya, ini bukan di dunia, tapi hanya mewakili dari 10 negara saja. Kemudian kalau yang B, pengguna internet di Cina cukup rendah. Nah, di sini Cina itu pada urutan ke-3. Ada yang lebih rendah lagi, itu adalah Amerika Serikat dengan Singapura. B, salah. Yang C, pengguna internet di Indonesia hampir 4 kali lipat pertumbuhan di Malaysia. Di Malaysia, ini kita lihat ya, skornya ada 5%, kemudian Indonesia ini kurang lebihnya ada 19%. Nah, kalau misalkan ini 19 dibagi 5% ya, ini jumlahnya ada 3,8, berarti hampir 4 kali lipatnya, hampir ya, berarti pernyataannya betul. Kemudian kalau yang D, pertumbuhan pengguna internet di Vietnam hampir sama dengan pertumbuhan di Malaysia. Di Malaysia ini skornya ada 5%, kemudian di Vietnam ini kurang lebihnya 13 atau 14, berarti jauh ya, nggak hampir sama. Yang E, pertumbuhan pengguna internet di Indonesia adalah paling tinggi di dunia. Ini juga hanya mewakili 10 negara saja. Berarti jawaban yang paling benar adalah yang C. Nomor 9. Berdasarkan teks tersebut, lembaga yang menyatakan bahwa jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 29% dari total penduduk adalah A. Google, B. Temasek, C. Freedom House, D. Kementerian Komunikasi dan Informatika, E. CAGR. Berdasarkan pernyataan ini, kita bisa melihat pada paragraf kedua, kalimat ke-4. Nah, di sini menyebutkan pernyataannya adalah, menurut data yang dilaporkan Kemkominfo Maret lalu, angka itu setara dengan 29% dari total warga negara. Nah, ini berarti datanya ini berdasarkan dari Kemkominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jawabannya adalah D. Nomor 10. Berdasarkan data pada grafik 2, negara-negara yang dinilai paling tidak bebas internet adalah A. Cina, Korea Selatan, dan Malaysia. B. Vietnam, Cina, Pakistan. C. Jepang, Filipina, Korea Selatan. D. India, Cina, Filipina. E. Cina, Jepang, Myanmar. Nah, kita lihat grafik kedua ini tentang kebebasan internet negara di ASEAN. Di Asia, maaf ya, di Asia tahun 2016. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang paling tidak bebas internet. Pada kalimat terakhir ini ada ketentuannya, untuk yang tidak bebas internet skornya antara 61 sampai 100. Nah, kalau kita lihat dari grafik di atas ini, yang skornya lebih dari 60 itu ada 4 negara ya, ada
Thailand, Pakistan, Vietnam, dan Cina. Berarti jawabannya adalah yang B. Vietnam, Cina, Pakistan. Nomor 11. Dari data 15 negara di Asia mengenai kebebasan berinternet pada grafik 2, prosentase negara yang tergolong bebas ada sebanyak A. 13,33%, B. 14,33%, C. 15,33%, D. 16,33%, E. 17,33%. Nah, kita lihat kembali grafik 2 tentang kebebasan internet negara Asia 2016. Nah, di sini untuk ketentuan dikatakan bebas, ini ya, skornya antara 0 sampai 30. Nah, kita lihat pada grafik yang skornya kurang dari 30, itu hanya ada 2 negara, yaitu Jepang dan Filipina. Berarti dari 2 negara dibanding semuanya ini ada 15 negara dikalikan 100%. Itu adalah 13,33%. Jawabannya yang A. Nomor 12. Berdasarkan teks di atas yang bukan merupakan faktor yang pendukung pertumbuhan e-commerce adalah A. Layanan jual beli dapat dilakukan sepanjang waktu. B. Penjual dapat memperluas pasar hingga taraf internasional. C. Lebih cepat memperoleh informasi tentang produk yang akan dibeli. D. Tidak perlu melakukan perjalanan dalam kegiatan jual beli. E. Harga produk lebih murah dari harga pasaran. Nah, untuk menjawab nomor 12, kita bisa lihat paragraf ke-6 dan ke-7. Pada paragraf tersebut, disebutkan faktor yang mendukung pertumbuhan e-commerce, salah satunya adalah layanan jual beli dapat dilakukan tanpa ada batasan waktu. Ini yang A betul. Kemudian, penjual dapat memperluas pasar hingga taraf internasional atau global. Ini ada di paragraf ke-6. Kemudian yang C, lebih cepat memperoleh informasi tentang produk yang akan dibeli. Ini juga ada pada paragraf ke-7. Di sini disebutkan ini ya, dari pelanggan dapat menerima layanan tanpa ada batasan waktu, juga dapat memberi informasi yang lebih cepat ya. Kemudian tidak perlu melakukan perjalanan dalam kegiatan jual beli. Ini ada kelanjutannya. Lebih cepat, dan yang terakhir bagi masyarakat karena tidak perlunya perjalanan dalam kegiatan jual beli. Ini betul. Nah, kalau yang E, harga produk lebih murah dari harga di pasaran. Pada paragraf ke-6 ataupun ke-7 tidak membahas ya tentang harga apabila melalui e-commerce itu akan lebih murah daripada di pasaran. Berarti pernyataan yang E itu yang tidak merupakan faktor pendukung e-commerce. Nomor 13. Berdasarkan data pada grafik 3, konsumen e-commerce di Indonesia dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar A. 42,8%, B. 45,6%, C. 48,4%, D. 52,0%, E. 52,8%. Nah, kita lihat grafik ketiga tentang konsumen e-commerce di Indonesia. Kalau dilihat di tahun 2012 dan tahun 2013, kalau kita lihat di grafik, untuk jumlahnya kita tidak tahu ya, untuk jumlah pastinya. Nah, kita lanjut ke paragraf, kita lihat di paragraf ke-8. Nah, di sini ada jumlah pastinya. Pada tahun 2012, e-commerce di Indonesia mencapai 3,1 juta jiwa.
Kemudian tahun 2013 4,6 juta jiwa. Nah, di sini berarti ada kenaikan dari 4,6 dikurangi 3,1, berarti di sini mengalami kenaikan 1,5 juta jiwa. Nah, berarti dari kenaikan 1,5 juta jiwa ini akan dibagi dari jumlah pada tahun pertama itu 2012 3,1 juta jiwa, nanti dikalikan 100%. Hasilnya adalah 48,4%. Jawabannya adalah yang C. Nomor 14. Berdasarkan paragraf terakhir, pengguna e-commerce di Indonesia pada periode 2012-2013 dan periode 2014-2015 mengalami kenaikan 1,5 juta pengguna. Sedangkan pada periode 2013-2014 dan periode 2015-2016 mengalami kenaikan 1,3 juta pengguna. Jika pola kenaikan ini berlangsung tetap, maka jumlah pengguna e-commerce di Indonesia pada tahun 2020 adalah A. 12,1 juta jiwa, B. 12,8 juta jiwa, C. 13,5 juta jiwa, D. 14,3 juta jiwa, E. 15,0 juta jiwa. Nah, kita lihat di sini jumlah pengguna e-commerce awal pada tahun 2012 itu ada 3,1 juta jiwa. Kemudian di setiap tahunnya mengalami kenaikan ya. 2012, 2013 ini mengalami kenaikan 1,5 juta. Kemudian periode 2014 2015 ini kenaikannya juga sama 1,5 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2013-2014 ini kenaikannya 1,3 juta. Kemudian 2015-2016 kenaikannya sama 1,3 juta. Nah, yang ditanyakan ini pengguna e-commerce pada tahun 2020. Berarti dari tahun 2016 ke 2017 ini sama ya dengan ini, karena di sini ada ketentuannya di sini jika pola kenaikan ini berlangsung tetap. Nah, berarti sampai tahun 2017 ini kenaikannya 1,5 juta. Kemudian dari tahun 2017-2018 1,3 juta, 2018 sampai 2019 1,5 juta, yang terakhir sampai tahun 2020 ini 1,3 juta. Nah, berarti total kenaikannya di jumlah ini dari tahun 2012 sampai tahun 2020 itu ada 11,2 juta. Ditambah jumlah awal di tahun 2012 itu adalah 3,1 juta jiwa. Berarti jumlahnya total ada 14,3 juta jiwa. Jawabannya adalah yang D. Nomor 15. Tentukan nilai X. Kita lihat gambar pola bilangan pada nomor 15 ini ya. Yang kita cari adalah nilai X pada gambar lingkaran yang kedua. Untuk pilihannya, yang A 9, yang B 10, yang C 11, D 12, E 13. Nah, ini adalah materi tentang pola bilangan. Kita lihat dulu gambar yang pertama. Bagaimana caranya kita mencari dari angka-angka yang di luar lingkaran ini akan menghasilkan angka yang ada di dalam lingkaran. Nah, pola yang ada di gambar yang pertama itu adalah akar dari semua jumlah bilangan yang ada di luar lingkaran.
Berarti 12 ditambah 13 ditambah 25 ditambah 14. Nah, jumlahnya ada 64. Nah, berarti akar dari 64 adalah 8. Nah, kemudian kita pakai cara yang sama dengan pola yang sama untuk gambar yang kedua. Kita cari nilai X. Berarti akar dari 27 ditambah 35 ditambah 31 ditambah 28 sama dengan akar dari 121 adalah 11. Jawabannya adalah C. Nomor 16. Tentukan nilai P. Kita lihat gambar pola bilangan dalam bentuk gambar ini. Yang kita lihat gambar yang kita tanyakan ya, atau yang kita cari, ini gambar yang kedua, dicari P-nya. Untuk pilihannya A 7, B 8, C 9, D 10, E 11. Nah, kita lihat atau kita cari dulu pola bilangan pada gambar yang pertama. Ini angka-angka yang di luar, gimana polanya agar menghasilkan angka yang ada di dalam gambar. Nah, pola yang ada itu adalah akar dari, ini yang di atas sama yang di bawah dikalikan, 16 kali 9 dikurangi yang di samping ini. Ada 28 dikali 5. Berarti akar dari 16 kali 9 adalah 144 dikurangi 28 kali 5 itu 140. Berarti akar dari 4 adalah 2. Ini pola yang pertama. Pola yang kedua kita pakai pola yang sama ya. Berarti nyari P adalah 17 kali 17 dikurangi 45 kali 5. 17 kali 17 adalah 289 dikurangi 45 kali 5, 225. Jadi akar dari 64 adalah 8. Berarti nilai P adalah 8. Jawabannya B. Nomor 17. Jika X sama dengan 2X min 9 per X min 4, maka nilai dari X kuadrat min X min 2 per X kuadrat min 6x plus 5 sama dengan A negatif 3, B negatif 1, C 1, D 3, E 6. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus mencari nilai X dari persamaan yang X sama dengan 2X min 9 per X min 2. Nah, di sini kita tinggal kali silang. X kali X min 4 sama dengan 2X min 9. Nah, di sini dihasilkan X kuadrat min 4X sama dengan 2X min 9. Berarti X kuadrat min 6X min 9. Mohon maaf ya, di sini karena 9 ini pindah ruas ke sini, berarti di sini jadi plus ya. Berarti X kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 0. Nah, kita nanti bisa ketemu x-nya. Berarti x-nya adalah 3. Nah, kalau sudah ketemu x-nya sama dengan 3, tinggal kita masukkan ke yang ini, yang x kuadrat min x min 2 per x kuadrat min 6x plus 5. Kita masukkan. Karena x-nya adalah 3, berarti 3 kuadrat itu adalah 9 dikurangi 3 dikurangi lagi 2 per X kuadrat, berarti 3 kali 3 9 min 6X, 6 kali 3 itu 18 ditambah 5. Nah, ini hasilnya 9 dikurangi 3 dikurangi 2 itu adalah 4. Kemudian 9 dikurangi 18 ditambah 5 adalah negatif 4. 4 per negatif 4 itu adalah negatif 1. Jawabannya adalah yang B.
Nomor 18. Jika A sama dengan 215 kuadrat dikurangi 213 kuadrat per 108 dikurangi 106 kuadrat, dan B akar dari 0,96 ditambah 1,6 kuadrat ditambah 48%, maka A sama dengan B, A sama dengan 2B, C 2A sama dengan B, D A sama dengan 4B, yang E 4A sama dengan B. Nah, untuk soal yang seperti ini kita harus cari dulu nominal atau nilai dari A ataupun B. Kita cari dulu yang A. A adalah 215 kuadrat dikurangi 213 kuadrat per 108 kuadrat dikurangi 106 kuadrat. Ini merupakan materi aljabar ya, yang mana A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini kalau dijabarkan adalah A ditambah B dikalikan A dikurangi B. Nah, kita masukkan materi aljabar ini ke yang A. Berarti di sini 215 ditambah 213 nanti dikalikan 215 dikurangi 213. Ini salah nulis ya, ini nolnya nggak ada. Dibagi 108 ditambah 106 dikalikan 108 dikurangi 106. Nah, ini tadi 115 ditambah 215 ditambah 213. Ini adalah 428 dikalikan 215 dikurangi 213 ya. Ini adalah 2 dibagi 108 ditambah 106, ini 214 dikalikan 108 dikurangi 106, 2. Ini ada 2 sama 2 dicoret ya. Berarti tinggal 428 dibagi 214 adalah 2. Kemudian kalau yang B, akar dari 0,96 ditambah 1,6 kuadrat ditambah 48%. Nah, untuk lebih mudahnya kita jadikan pecahan. Ini berarti 96 per 100 ditambah 16 per 10 dikuadratkan ditambah 48%, 48 per 100. Nah, ini berarti 96 per 100 ditambah 16 kuadrat. Ini ada 256 per 100 ditambah 48 per 100. Berarti jumlahnya adalah akar dari 400 per 100. Berarti akar dari 4 sama dengan 2. Berarti hasilnya A sama dengan 2, B juga 2. Berarti A sama dengan B. Pilihannya adalah A. Nomor 19. Proyek pembangunan kantor BIPER direncanakan akan selesai dalam waktu 30 hari dengan 10 orang pekerja. Setelah bekerja selama 6 hari, pekerjaan harus berhenti selama 4 hari karena cuaca buruk. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu? A. 2 orang, B. 3 orang, C. 4 orang, D. 5 orang, E. 6 orang. Nah, ini materi tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk mencarinya atau menyelesaikannya, berarti ini ada 10 pekerja dikalikan hari yang harus selesai ya. Ini harus selesai dalam 30 hari dikurangi karena mereka sudah bekerja selama 6 hari. Berarti sisanya adalah 24. Dibagi
Ada 30 hari, mereka sudah bekerja 6 hari, kemudian berhenti 4 hari. Berarti dari 30 dikurangi 6 dikurangi 4. Berarti ini 10 dikalikan 30 dikurangi 6 tadi 24 per 30 dikurangi 6 dikurangi 4 adalah 20. Berarti 240 per 20. Hasilnya ada 12. Tapi karena sudah ada 10 pekerja, berarti hanya memerlukan tambahan pekerja itu berapa gitu kan? Karena yang dibutuhkan adalah 12 orang dan sudah ada 10 orang, berarti untuk tambahannya adalah 12 orang dikurangi 10 orang. Berarti membutuhkan 2 orang. Jawabannya adalah A. Nomor 20. Suatu desa terdiri dari 355 keluarga dengan rata-rata tiap keluarga terdiri dari 5 orang. Penduduk desa tersebut terdiri dari 1.250 orang dewasa dan sisanya anak-anak. Pada suatu waktu, desa tersebut diserang wabah virus. Peluang orang dewasa terkena virus adalah 0,2 dan peluang anak-anak terserang virus adalah 0,6. Banyak penduduk desa tersebut yang tidak terserang virus adalah A. 920 orang, B. 980 orang, C. 1050 orang, D. 1180 orang, yang E. 1210 orang. Nah, untuk menyelesaikan kita harus cari dulu untuk total jumlah penduduk yang ada di desa tersebut. Nah, di sini kan ada 355 keluarga. Nah, masing-masing keluarga ada 5 orang. Berarti jumlah penduduknya 355 dikalikan 5 orang. Berarti totalnya ada 1775 orang. Nah, ini terdiri dari yang dewasa. Yang dewasa diketahui 1250. Sisanya anak-anak. Berarti yang anak-anak 1775 dikurangi 1250 itu ada 525. Kemudian peluang ya. Peluang anak dewasa terkena virus. Ya, yang terserang virus 0,2. Kemudian peluang yang anak-anak terkena virus ini ada 0,6. Tinggal kita cari jumlah penduduknya. Jumlah penduduk dewasa yang terserang virus berarti 0,2 dikalikan jumlah penduduk dewasa 1250. Itu ada 250 orang. Kemudian peluang anak-anak yang terkena virus berarti 0,6 dikalikan jumlah total anak-anak 525. Jumlahnya ada 315. Nah, ini berarti jumlah penduduk yang terserang virus. Totalnya ada 565. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah banyak penduduk desa yang tidak terkena virus, yang tidak terkena. Berarti dari jumlah total penduduk 1775 dikurangi yang terserang virus ada 565. Dikurangi ini jumlahnya jadi 1210 orang. Jawabannya adalah yang E. Oke Sobat Bipers, cukup sekian ya pembelajaran dari kakak, semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel Biper Pusat, dan aktifkan tanda loncengnya, supaya kalian bisa update terus tuh video-video keren dari kita. See you!